Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya. KPK berpeluang periksa dua lembaga survei yang dibayar Ben Brahim. Wah, ada apa begitu kan ya? Ternyata ya muncul banyak spekulasi bahwa lembaga-lembaga survei itu yang memang tidak begitu kredibel begitu ya. Artinya untuk menaikkan elektabilitas saja tergantung sponsornya mereka begitu. Tapi ada dua lembaga survei di sini begitu kan ya. Survei siapa mereka begitu? Ya kita lihat ya, orang yang getol sekali menaikkan elektabilitas Ganjar di situ begitu kan di posisi awal dan bahkan ya ini lembaga nasional begitu, survei nasional begitu kan ya. Kenapa kok bisa menerima itu begitu kan? Sekarang ya sudah tahu publik bahwa survei itu hanya dibayar begitu ya untuk menaikkan elektabilitas. Padahal kenyataannya nol begitu kan ya. Mungkin saja bisa saja apa yang dilakukan oleh calon-calon kepala daerah yang lainnya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini saya bacakan komentar-komentar netizen terlebih dahulu. KPK berpeluang periksa dua lembaga ya. Periksa dua lembaga survei yang dibayar Ben Brahim ya. Ini kok lembaga survei bisa dibayar sih? Jangan-jangan capres jagoanku ya menang survei terus karena dibayar. Ini ada pro ya. Sudah survei ini diperiksa. Ini yang pertama yaitu banyak sekali bahwa Bos Cirus itu pernah network serahkan uang 1,4 miliar. Katanya pernah dibayar begitu ya. Bahkan dia kan ketua sahabat 4 huruf. Mana ada yang berani periksa ini? Kerjanya manipulasi data, yang penting cair ini ya, pipis aja bayar, oh iya lupa. Mau makan apa juga dibayar sama yang bikin survei ini. Juga apalagi di survei dan langganan tetap ya, butuh juga makan. Iya karena mungkin kalau dengan adanya survei tidak mungkin bekerja tanpa dibayar begitu kan ya. Bahkan ini banyak begitu kan ya. Ya mari kita baca terlebih dahulu nanti saya analisis bersama begitu kan. Saya bacakan komentar-komentar ini. Mungkin bisa jadi salah, bisa jadi bisnis ya. BP-nya maling cepat sekarang ini. Apa nggak boleh dibayar? Setahu saya lembaga tersebut ya kalau memakai jasanya memang harus membayar. Ya semuanya harus bayar begitu kan. Jangan-jangan elektabilitasnya mungkin ya orang sudah membayar. Tidak mungkin elektabilitasnya turun begitu. Pasti di posisi pertama begitu kan. Tidak mungkin lalu kebayar posisinya di posisi terakhir. Tidak mungkin begitu ya. Adam Malik terkenal ya karena ketajaman analisanya. Ingat ucapannya di Indonesia semua bisa diatur ya. Miris, tak ada hukum yang pasti. Itulah kenapa hasil survei pun bisa diatur sama seperti penanganan kasus dalam ocehan arteria yang bisa dilakukan jika semua tatanan rusak ini. Biasanya emang gitu, banyak lembaga survei yang fungsinya untuk beri kebahagiaan semua ya, buat yang pesan biar merasa pede meskipun aslinya nggak sesuai kenyataan. Jadi selama ini pesan dan terus membayar maka dibolak-balik menang terus, karena kalau dalam survei kalah nggak bakalan pakai lembaga survei tersebut. Ya bisa jadi begitu kan, karena pada hakikatnya apa yang terjadi selama ini ya survei copras capres sana sini begitu kan ya. Saya tidak heran begitu kan ketika ada survei naik si A, si B dan si C begitu kan ya, kalau memang hanya dibayar begitu. Bahkan dari dulu memang begitu. Ada juga kah yang minta imbalan atau dijanjikan jadi komisaris BUMN? Masih ingatkah siapa mereka? Harus, kalau KPK memang mau membersihkan praktek kotor-kotor dalam setiap pilkada, ngapain kita harus membersihkan itu begitu kan? Karena pada akhirnya toh publik sudah cerdas hari ini, nanti akan percuma sendiri buang-buang uang begitu kan, miliaran untuk hanya survei begitu. Lah ini maksudnya hati ingin ya pamerkan elektabilitasnya kepada Bu Ketum agar diberi tiket untuk capres di 2024. Tapi Bu Ketum punya data intelijen yang lebih akurat ya tentang elektabilitas yang bersangkutan. Hasil survei tinggi semata-mata karena rekayasa lembaga survei dibayar. Ya, karena punya intelijen besar begitu kan. Karena pada akhirnya orang akan punya kesempatan dan bisa menilai ya kok kerjanya cuma sana sini kok elektabilitasnya kecil kan, begitu logikanya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Ini KPK berpeluang periksa dua lembaga survei yang dibayar Ben Brahim ya. Ini dikutip dari 30 Maret 2023. Siapakah mereka begitu ya? Mari kita baca.
Dua lembaga survei nasional yang mendapatkan bayaran dari Bupati Kapuas ya Ben Brahim S. Sahad BBSB dan istrinya Arya Enggi dan berpotensi dipanggil KPK. Di antaranya mereka adalah juru bicara bidang penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan pemanggilan tersebut merupakan kebutuhan penyidikan untuk memperjelas ya perbuatan para tersangka termasuk saksi-saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab ya Kapus Kalteng. Bahkan nanti ya akan disampaikan bila ada pemanggilan terhadap para saksi yang diperlukan dalam perkara tersebut, ujar Ali. Bahkan ya Ali membenarkan ada dua lembaga survei nasional yang mendapatkan bayaran dari Ben Brahim dan istrinya yaitu Lembaga Survei Poltreking Indonesia dan Indikator Politik Indonesia. Ternyata ya itulah yang kemudian sering poltreking terus kemudian indikator politik begitu kan sering menaikkan elektabilitas Ganjar begitu. Di satu sisi apakah dia tergantung sponsornya sih publik bisa menilai sendiri seperti apa begitu kan. Rekam jejak tidak bisa dibohongi begitu kan ya. Ini kan sudah ketahuan siapa mereka sebenarnya begitu ya. Ada poltreking dan indikator katanya begitu ya. Bahkan ya KPK pun akan mendalami dengan memeriksa sejumlah saksi-saksi untuk mengusut aliran uang yang diterima oleh Ben Brahim dan istrinya. Di antaranya adalah Wakil Ketua KPK Johannes Tanat menyebutkan aliran uang 8,7 miliar yang diterima Ben Brahim dan istrinya salah satu yang digunakan untuk membayar dua lembaga survei nasional. Bahkan ya uang itu diberikan dengan tujuan agar elektabilitas Ben Brahim dan istrinya menjadi baik agar dipilih oleh masyarakat dalam penyelenggaraan Pilbub Kapuas, Pilgub Kalteng maupun Pilgub DPR RI. Wah, ini agak kacau begitu ya. Bahkan Ben Brahim dan istrinya telah resmi ditahan oleh tim penyidik KPK pada Selasa 28 ya Maret ya dan Brahim diduga menerima fasilitas dan sejumlah uang ya dari berbagai satuan kerja perangkat daerah atau SKPD di Pemkab Kapuas dan dari pihak swasta selama menjadi Bupati Kapuas selama 2 periode. Sedangkan Ari Egahi ya selaku anggota fraksi Nasdem DPR periode 2019-2024 diduga aktif turut bercampur dalam proses pemerintahan antara lain dengan memerintahkan beberapa kepada SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian uang dan barang mewah. Ini agak menarik juga begitu kan ya. Ternyata ya semua elektabilitas itu menggunakan uang survei begitu kan. Ya, lembaga-lembaga survei yang menjadi pertama begitu kan, ya elektabilitasnya tinggi dan menjadi posisi pertama itu ternyata dibayar begitu ya. Publik sudah tahu siapa mereka begitu kan ya. Kenapa selama ini pertanyaannya adalah kenapa selama ini elektabilitas Pak Ganjar semakin tinggi begitu? Itu perlu dipertanyakan begitu. Dari mana begitu? Padahal kerjanya ya gagal begitu kan ya, tidak sesuai begitu. Ya, pada hakikatnya orang-orang yang tidak bayar yang hanya nimbrung di situ bisa saja begitu kan ya elektabilitasnya tinggi tapi tahu-taunya bayaran begitu percuma begitu kan ya. Publik sudah cerdas hari ini mana yang benar dan mana yang baik sudah cerdas dan bahkan kecerdasan ya seorang netizen dan publik itu ya melebihi dari cerdasnya seorang yang punya survei itu begitu kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.